Nah, ini ada pertanyaan nih bro. Gimana cara nyelesain masalah hidup yang dimana angsuran utang keluarga itu udah lebih penghasilan? Nah dia Lebih bilang gede utangnya dia berarti lebih ya. gede utang dibanding penghasilan. Nah, dia bilang dia lagi coba restrukturisasi utangnya tapi ada beberapa yang gagal bayar. Gimana Ya. Pak Nextin? Nah ini jawaban pertanyaan gue. Pertama ya, konsep finansial adalah kalau misalnya lu ada ibarat investasi, ya, lu misalnya ada apa namanya, hmm, itu belakang, lu kalau nggak bisa dia mending keluar, ya. Sorry tadi karena gue nggak punya otak kayak orang goblok jadi gue harus mereka berisik di belakang kalau gue suruh keluar atau gue pecat sekarang. Dan jadi gimana caranya bisa restrukturisasi hutang? Yang pertama itu adalah lu harus fokus bro untuk pay off utangnya dulu. Ya, Kenapa? setuju. Karena kayak investasi untuk bisa dapetin misalnya contoh 30% setahun itu impossible. Sulit. Ya, sulit sekali. Sulit sekali. Jadi kalau kalau namanya hutang, hutang itu bisa apa namanya? Ada yang sampai 30% setahun. Ya. Jadi benar-benar sulit sekali ya. Kita kalau disuruh investasi ditodong buat fix dapat 30% setahun aja belum tentu bisa. Tapi Dengan kalau hutang itu size banyak kita pasti dengan ya. size kita. Ya. Tapi kalau hutang itu banyak, Bro. Yang lebih dari 30% setahun. Ada yang 20%, ada yang 25%, macam-macam. Kita nggak tahu dia hutang di mana, Ya. hutang sama siapa, hutang sama institusi apa, kita nggak paham. Tapi jawabannya sulit. Bahkan untuk konsisten 20% tahun ke tahun sulit. Dan hutang tuh banyak yang 20% tahun ke tahun. Bahkan kalau salah hutang ada yang per bulan ya bro ya. Ya, ada yang per hari juga Ada loh. yang per hari juga. Iya. Ya berapa bisa 3% per hari atau yang 4% sehari. Teman-teman semua harus cari apa namanya? Cari hutang. Maksudnya cari cara lunasin hutangnya. Karena gimana pun juga itu harus jadi sesuatu yang kita take out dulu. Karena kalau hutang udah lebih besar dari penghasilan itu akan jadi snowball effect yang luar biasa bro. Ya. Jawabannya yang pertama adalah lu bisa cari ya gue sebutnya bantalan hutang yang lebih low bunga. Ya. Jadi ini bukan masalah tutup lubang gali lubang, tapi lu bisa coba minjam keluarga. Menurut gue itu yang Paling realistis. paling Ya. realistis lu bisa lakukan sekarang adalah kalau gue jadi di posisi lu gue cari hutang yang lebih apa namanya gak menyiksa. Gue nggak tahu rate hutang lu dan kondisinya seperti apa, tapi gue akan cari keluarga yang kira-kira bisa ngebantalin utangnya dulu, lalu gue ngutang ke sana dulu, gitu. Sampai gue bisa pay off dengan hasil penghasilan gue yang pasti ya gue kerja lebih keras, cari income yang lebih banyak. Tapi hutang itu akan jadi sesuatu yang gue tackle dulu. Nah gue tackle lagi gimana? Gue akan tackle dengan metode snowball. Ya, jadi kan gue nggak tahu hutang lu tuh ada berapa dan jumlahnya mana aja. Gue kan tackle hutang dari jumlah yang paling kecil, jumlahnya bukan Ya. persenan. Jadi jumlahnya paling kecil dulu biar gue bisa nanti di otak secara mental tuh lebih gampang untuk lunasin yang besar sih. Yes. Jadi itu teknik snowball. Jadi lu kelarin hutangnya kecil, hutangnya sedang, baru hutang yang besar jumlah angka rupiahnya gitu. Kalau dari lu gimana bro? Ya, pertama jangan berhutang pasti. Utang kan sebenarnya ada dua kan, untuk produktif atau konsumtif. Ada juga orang yang menurut saya yang paling buruk tuh utang yang konsumtif. Ya. Ada orang yang misalkan utang produktif ya, dia mau ekspansi tempat kerjanya atau Ya. tempat usahanya dengan utang, itu produktif, tapi juga tetap ada risiko. Kalau misalkan usaha kita nggak jalan, ya akhirnya mau nggak mau ya kita harus menutup utangnya. Tapi kalau utang konsumtif itu yang menurut saya paling harus dihindari. Utang untuk beli handphone, Ya. utang untuk beli motor, yang mana bukan untuk motor seharian ya, motor misalkan motor yang lebih mahal, ya itu harus dihindari. Tapi kedua, ya selain tadi bisa dari mana yang lebih mungkin ya, dari jumlah kecil dieliminasi, kita juga bisa loh eliminasi dulu dari mana yang paling urgent atau yang memiliki tenor yang paling dekat dengan bunga yang paling tinggi. Karena biasanya itu yang paling membunuh. Iya betul. Dan salah satu cara ya buat ngerestruktur utang yang kita miliki yaitu adalah ya dengan mungkin jujur ke orang yang paling dekat untuk minta bantuan. Karena orang yang paling dekat memang itu yang paling kita bisa percaya daripada mungkin teman kita yang mungkin nggak terlalu kenal ya. Jadi kalau jujur dengan orang terdekat, jelasin situasi kita seperti apa, saya rasa kita bisa ya keluar dari kesulitan itu. Betul. Ini ada pertanyaan. Bro Timothy, bagaimana Anda bisa waktu itu memprediksi kenaikan Bitcoin sampai di level 100.000 ke atas? Faktor apa saja yang dilihat untuk memprediksi Bitcoin?
ini sebenarnya sangat simple ya bro ya. Ini sangat supply dan demand. Bitcoin itu kita tahu supply terbatas, baru 19 juta sekian yang di mining. Dan kita tinggal lihat jumlah Bitcoin yang di mining setiap hari itu ada berapa koin, berapa banyak yang di exchange, berapa banyak yang keluar ke cold wallet. Tapi simple gitu. Kita tahu ketika ada demand shock di mana orang banyak yang cari ini karena mungkin ketidakstabilan geopolitik atau cari alternatif aset yang lain. Di saat misalnya Nasdaq dan juga US tidak menjadi potensi investasi yang menarik. Dan kita tahu di Cina kan saham kurang menarik ya bro ya, selama mungkin 20 tahun terakhir, baru menarik belakangan ini. Orang-orang Cina itu lari kemana? Ke kripto. Mereka cari ke Bitcoin, bahkan mereka banyak ganti warga negara ke Vietnam bro. Kalau banyak yang bingung kenapa Vietnam tuh trading volume lebih besar dibanding negara-negara lain, Vietnam itu kebanyakan orang Cina yang ganti warga negara ke Vietnam. Jadi mereka trading kriptonya di Vietnam. Jadi jawabannya adalah karena makin banyak orang yang pakai gitu. Dan gampang, kita juga tahu ke depannya pasti akan tembus 120.000, ya itu udah kepastian gitu. Bener. Tinggal tunggu waktu. Kalau lu gimana bro? Jadi thought prosesnya apa waktu itu sampai kayak kita prediksi bareng-bareng 100.000 itu apa thought prosesnya? Kita juga jelas ya pakai banyak sekali yang namanya technical indicators. Memang itu bukan satu-satunya, itu hanyalah salah satunya alat yang kita pakai. Memang kenapa waktu itu 2022 akhir dan 2023 awal was the bottom for Bitcoin? Karena kita lihat dari indikator ini ya, price drawdown by year. Kalau di sini ya kita lihat ya waktu itu Bitcoin itu kan selalu bergerak dalam siklus. Dan waktu itu kita memang melihat Bitcoin itu koreksinya udah 80% dari topnya. Dan memang waktu itu ada chance ke 10.000. Tapi balik lagi, chance-nya itu lebih gede dia bouncing di area 15.000 daripada ke 10.000. Waktu itu pun meskipun kita beli ke 15.000 dan dia turun ke 10.000, itu dia udah diskon 80% anyway. Jadi teman-teman juga harus melihat di dalam investasi atau trading, yaitu ada namanya skala risk to reward. Suatu harga yang udah terkoreksi sangat dalam dan juga market waktu itu dalam fase ketakutan yang luar biasa tinggi. Berbeda dengan sekarang yang cukup serakah, itu adalah kita ngomong momen terbaik untuk mulai memperoleh exposure dan juga mulai scale in di market. Dan ya, that was the bottom. Jadi dari secara technical indicators dan juga dari sentimen publik secara keseluruhan. Karena waktu itu udah banyak sekali perusahaan-perusahaan kripto yang kita ngomong bangkrut juga di 2022. Betul. Mereka shutdown dan selalu menjadi pertanda bottom ketika banyak perusahaan kripto yang shutdown. Nah ini ada pertanyaan lagi bro. Bagaimana seharusnya investor itu memandang, kalian bebas ya mau nanya bisnis apapun bebas ini. Memandang posisi aset kripto sebagai alternatif lindung nilai, kendaraan spekulatif atau bagian dari diversifikasi cerdas dalam portofolio jangka panjang. Nah ini kan dalam teori portofolio klasik di mana diperkenalkan diversifikasi, yang pertama dibikin modern portfolio teori dengan 60-40 kan. Cuman sekarang menurut gua zaman udah sangat berbeda ya, di mana ini Buffett sih yang bilang. Diversifikasi itu adalah proteksi against ignorance. Orang yang nggak ngerti apa yang dia lakukan tuh yang melakukan diversifikasi. Orang paling kaya di dunia itu semuanya sangat konsentrasi. Kalau lu tanya Jeff Bezos portofolionya apa, isinya sama Amazon doang. Lu tanya Mark Zuckerberg itu portonya apa, isinya cuma saham Meta yang dia bikin sendiri. Jadi jawabannya adalah, gue bukan a big fan of diversifikasi bro. Gue nggak pernah diverse aset gue, dan yang 90% lebih aset gue sekarang di Bitcoin. Karena gue percaya Bitcoin itu adalah kebebasan dan fiat itu adalah perbudakan, simple. Gue dari dulu percaya Bitcoin kebebasan, dan kita di sini ya itu yang kita percayai gitu. Kalau lu punya opini sendiri ya terserah gitu kan. Tapi selamanya 2 tahun terakhir gue mulai menggadangkan ini di sosial media, ya hasil udah kelihatan. Kalau lu gimana bro? Apakah posisi Bitcoin buat lu itu sebagai diversifikasi atau kendaraan spekulatif atau bagaimana? Kalau gue tuh agak beda. Semua harta gue di sana gitu. Jadi memang disclaimer alert ya buat teman-teman semuanya. Lebih dari 30% aset kita di kripto itu udah ekstrim. Misalkan teman-teman punya harta liquid 1 miliar deh, 300 juta di Bitcoin lah. Itu juga udah relatif ekstrim. Kalau kita ngomong teori keuangan yang standar yang normal. Sebenarnya bukan 30, bahkan 5 nggak sih? 10 ya, itu udah tinggi banget ya. Teori keuangan standar. Jadi ya ini ada model yang menarik ya dari Swan Research dan juga Nakamoto Portfolio. Nah, di sini tuh ada banyak sekali teman-teman kombinasi mengenai bagaimana teman-teman ini ngatur portofolio ya. Entah itu risknya moderate, agresif atau konservatif ya. All season tuh gayanya Ray Dalio ya. Jadi di sini ditunjukin ya bahwa kalau sesuatu yang lebih diversified itu lebih konservatif. Kenapa? Karena teman-teman kan
ngambil risiko yang lebih rendah. Kalau ada satu yang ke 0, teman-teman masih punya 7 Betul. basket yang lain. Tapi ya kalau teman-teman mau main moderat ya dengan 60-40 ya yang kita ngomong gayanya John Bogle ya, ini biasanya dengan bond dan juga stok ya kalau di sini. Betul. Kalau Bitcoin ya teman-teman menurut semua ya modeling di sini ini 10% aja minimal kita ngomong. Ya maksimalnya nggak dijelasin, tapi hanya dengan kita ngomong 10% aset kita ini di Bitcoin, misalkan teman-teman punya kayak 1 miliar lah ya, teman-teman diversifikasi ke apapun, itu 10% aja udah cukup bro, kalau menurut data di sini. 10% itu udah cukup generate overall return yang lebih baik ya daripada portofolio yang nggak ada Bitcoinnya. Dengan semua modal ya, bahkan kita masukin real estate, ETF ya, anything, Bitcoinnya 10% aja itu sudah kayak nyelamatin overall portofolio yang kita miliki, apalagi kalau 30 ya. Betul. Jadi memang sekarang ya aset ini udah jadi yang kelima terbesar di dunia, dan kalau konsensus belief ya masyarakat ini menganggap bahwa ini aset yang bernilai dan mereka akan taruh uang jangka panjang mereka ke sana dan fokus nabung, ya saya rasa nggak ada alasan aset ini turun kalau secara konsensus ya masyarakat banyak ini percaya bahwa ini ada nilainya. Nah, ini ada pertanyaan lagi bro. Cara storytelling buat bikin konten. Ini mungkin gue bisa jawab ya. Banyak yang pikir bahwa kita itu mikir panjang kali lebar untuk bikin konten yang kayak contoh hari ini. Itu jawabannya nggak ada ya. Kita nggak pernah punya persiapan, kita nggak pernah punya skrip, kita nggak pernah mikir, oh gue mau storytelling dengan narasi yang seperti apa. Karena kenapa? Kita itu bukan storyteller. Ya. Ya. Jawabannya kenapa kita bisa bikin konten yang bagus? Karena kita adalah praktisi yang nyalain kamera. Selesai. Yes. Gue mau di interview di TV, mau di ini. Gue nggak pernah minta pertanyaan. Lu bisa saya tanya. Semua yang pernah interview gue itu biasa mereka suka kirim list pertanyaan tuh biasa gue delete doang. Gue nggak peduli lu pertanyaan apa, gue bisa jawab di tempat. Yes. Karena kita berdua adalah praktisi. Jadi nggak ada kayak cara storytelling. Karena gini, apa yang gue tampilkan di kamera itu adalah diri gue sebenarnya. Jadi gue nggak perlu jadi orang yang fake gitu, kayak kebanyakan influencer fake. Makasih ya guys, contoh kayak misalnya, oh makasih ya 2,1 juta subscriber, tanpa kalian gue nggak butuh lu semua, lu 2,1 juta lu mati semua, gue nggak peduli, gue orang kaya. Gitu. Jadi lu yang harusnya bersyukur gue nyalain kamera dan lu ada di sini bisa nonton gue, ini lu yang harusnya ngemis. Ya. Bukan kayak kebalik, gue ngemis ke follower kayak influencer kan misalnya kayak gitu. Ada selebrasi gue pakai kue kan, 2 juta subscriber. Enggak, biasanya yang layar itu kan. Iya. Oh Biasanya iya, kan, ada counternya benar. Iya ada counternya gitu kan. Pakai kue ya kan. Makasih kalau nggak ada kalian gue nggak ada di sini, enggak. Kalau lu nggak ada semua juga gue akan di sini gitu. Jadi Yes. jawabannya adalah lu gak usah mikirin jauh-jauh gitu gimana cara bikin konten. Karena gue banyak ditanya gimana cara lu bisa bikin konten kayak finansial Ya, begitu. ini Lu jadi bukan- orang kaya, lu jadi triliuner bos. Ya ini bukan jawabannya. konten kan sebenarnya. Iya. Ini bukan konten. Jadi ini kayak Kayak kita bacot aja. Kehidupan kita yang kita kamerain gitu. Bener, ini tuh kita lakukan setiap hari. Mau Kita di tuh ruang nggak meeting. pernah scripting, Bener. nggak pernah ya just flowing. Jadi kalau memang apa alasannya, sebenarnya gini, semua orang tuh bisa bro bikin konten ya. Kita ngomong konten ya. Misalkan beli kamera yang bagus, Ya. atau misalkan bayar orang buat masuk ke kontennya dan Oh, lain iya. sebagainya. Bayar Cuman orang buat bikin skrip juga bisa. satu hal yang nggak bisa teman-teman pahami, kenapa orang itu bisa tetap di sini, itu jawabannya ya satu tadi, be authentic. Iya. Karena orang yang fake, yaitu di depan kamera atau ini, pasti akan kelihatan fake-nya. Betul. Ada suatu poin di mana semua yang udah dia rancang di pikirannya, ya impromptu tiba-tiba dilakuin sesuatu, tiba-tiba ketahuan tuh fake-nya. Nah, itu paling gampang Ya. dilihat kalau misalnya di long form, bro. Contoh seperti live stream ini. Pasti yang fake nggak berani bikin seperti ini. Iya, karena Kalau tadi gue misalnya maki karyawan gue goblok, gue maki di sini langsung gitu. Gue gue memang begitu orang ya. Itu nggak dibuat-buat, nggak ada storytelling. Kalau memang berisik mereka di belakang kan gue bilang tadi suruh diem kan. Berisik kan gue maki goblok gitu. Kalau misalnya orang lain kan nggak begitu. Ya. Ya. Mereka di kamera mereka pretend bahwa image mereka bagus padahal isinya sampah gitu kan. yes, kelihatan sayang sama bininya padahal Ya kelihatan sayang sama mamanya padahal kelakuannya kayak anjing. Itu kan banyak banget yang begitu-begitu. Jadi ya. Setuju. jadi orang yang real aja itu kalau lu mau, menurut gue ya salah satu kenapa kayak Kim Kardashian dan keluarganya itu laku banget bro. Karena Kan real. menurut gue kayaknya orang asli emang kayak Asli gitu. emang gitu ya? Emang bangsat-bangsat gitu. Ya, gitu. sampah gitu. Iya, emang sampah gitu. Jadi tapi itu jadi justru nilai plusnya karena mereka memang bawa apa Authentic. yang autentik. Iya. Nah, lu bisa bedain mana yang fake sama enggak itu kalau misalnya mereka melakukan sesuatu dengan live. Itu langsung kelihatan bedanya. Contoh, Ya. yang kelihatannya sok pintar di kamera solo tapi pas live misalnya jadi orang tolol, itu pasti scripting. Ya. Atau misalnya contoh, kayak gue ngomong misal afiliator, lu nonton sekali podcast mereka, lu tahu itu IQ-nya nggak lebih tinggi dari monyet. Karena mereka ngomong, ada video, ada skripnya pakai prompter. Ini mana ada kita pakai prompter di sini.
ya. Yes. Jadi itu bukan kayak cara storytelling, tapi lu harus jadi gini loh. Misalnya lu mau ngajarin gimana caranya bikin restoran, make sure lu udah bikin restoran yang banyak. Lu pasti jago banget. Lu bukan jago storytelling, lu bisa kasih tahu oh restoran tuh problemnya di mana. Kadang misalnya CDP-nya bisa berantem sama head chef-nya. Lu bisa cerita panjang lebar karena lu pernah running restoran. Ya. Lu tahu gitu loh. Restoran tuh supposed to run gimana. Kalau lu tanya orang yang belum punya duit banyak terus lu tanya investasi, mereka butuh cari-cari dulu, bro. Kayak tadi kita bisa langsung bacot kan, apa ada modern portfolio teori, karena itu semua udah kita pelajari dan kita praktekkan. Yes. Gitu. Jadi nggak ada ya bro ya cara untuk kayak storytelling menurut gua. Ya jadi autentik aja bro. Misalkan dia mulai dari nol, ya cerita dari nol. Kalau nggak mulai dari nol, dari duit bapaknya pun. Iya jangan cerita dari nol. Dari nol. Ketahuan nanti. Iya. Tapi cerita dapat dari duit bapaknya pun, itu pun juga bisa menarik ke beberapa orang. Bisa otentik. Oh, saya juga sama loh, saya anak orang kaya, tapi kok dia anak orang kaya lebih bisa dari saya, ya udahlah saya dengerin dia. Jadi jangan ngarang cerita yang nggak ada ya. Kayak yang saya jelasin, kalau dari nol emang dari nol, duitnya minjem. Bener. Jadi ya kan? Nggak ya saya cerita. Itu bagus. Jadi gini, gimana caranya lu bisa bunuh ibaratnya karakter orang di online ya. Ini gua ajarin lu. Gua itu mau dicoba di cancel sama banyak orang berkali-kali tapi nggak pernah bisa di cancel karena nggak ada yang bisa di cancel. Gue memang orang yang seperti ini gitu. Orang yang bisa di cancel yang diambil terbalik. Contohnya dia main misalnya yang dia jual tuh adalah dia orang yang suci dan lain-lain. Ya. Dia suka main LC ya itu pasti mati karakternya. Karena fake gitu. Gue mah terang-terangan gue suka goblok-goblokin orang, monyet-monyet orang, anjing-anjing orang, gue begitu semua. Yeah. Kalau orang bikin salah event di kantor gue, nggak usah kantor gue, mau supir gue, mau ajudan gue salah gue maki langsung. Gitu. Lu kayak gue suruh ambil barang, lu sini lari gitu. Memang begitu anjing hidup ya, gue. Sebenarnya kalau kita ngomong ya kenapa kita ya yang kita sajikan itu diterima oleh orang itu selain karena kita autentik, karena zaman sekarang itu terlalu banyak kepalsuan bro. Jadi ketika kita ngomong apa adanya itu banyak diterima. Orang udah mulai dapat common sense di mana bahwa kayak semua yang dia lihat itu internet itu fake gitu. Betul. Terus kita dua orang ya nyalain kamera dan bicara apa adanya dan ya tanpa difilter. Jadi orang bisa menerima karena itu real dan juga autentik dengan situasi yang ada. Karena saya di titik ini melihat orang itu udah mulai pinter. Orang yang konsumsi konten mungkin waktu pandemi itu dulu bodoh, masih bodoh di rumah dapat bener. ini kan artis sultan flexing gitu kan dan ini itu fake semua gitu kontennya. Terus mereka tuh makin lama mikir kok gini terus punchline-nya gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang nyalain kamera dan ngomong apa adanya, akhirnya mereka mikir bener juga mereka. Dan akhirnya yang semua main gaya lama ya itu udah nggak bisa bertahan lagi. Ya teman-teman lihatlah siapa di 2021 yang pandemi sekarang masih eksis sebagai konten kreator, dikit lah. Betul, karena gini, konsumen menurut gue lebih pintar. Makanya menurut gue kenapa ada shifting juga ke live itu orang lebih suka karena itu real kan. Lu susah, lu nggak bisa salah ngomong di live. Iya, kecuali cuma jualan produk kan. Iya, kecuali lu jualan produk, benar. Tapi yang Bro Kakak bilang itu 100 itu setuju banget gue. Dimana authenticity itu udah jadi apa namanya? Komoditas. Currency ya. Authenticity itu jadi the next currency. Karena ya gue bilang tadi terlalu banyak yang fake, makanya banyak yang nanya kan gimana caranya bikin konten dan lain-lain. Lu bukan gimana caranya, lu make sure lu udah orang sesuatu di industri itu baru lu ngomongin konten gitu. Bukannya terbalik. Bukannya lu bikin konten untuk bikin konten, itu pasti jadinya sampah. Makanya gue benci banget kayak influencer keuangan lu orang-orang miskin anjing semua. Ya di kripto juga sama. Sama miskin lu anjing semua. Gue kayak lihat orang apa influencer gitu kan bacot kanan kiri, terus gue liat dia sekali di mobilnya LCGC kontol, lu ngomong apa? Ya kan? Itu bapak lu kerja sampai mati juga nyari duit, gue juga nggak usah lu bapak lu juga nggak bisa nyari duit kayak gue gitu loh. Jadi nggak usah lah, maksudnya kayak anjing ngemeng kayak ini analisa saham tai lalu naik LCGC. Enggak lah, ya. Semua yang gue tahu yang punya fund market maker semua naik mobilnya bagus gitu, nggak ada yang naik LCGC. Mereka cari comfort iya, tapi Maybach versinya. Nggak ada di dunia ini kayak orang so humble. Buffett aja ngakuin bro. Ya. Kan ditanyakan gue suka banget nih kata-kata dia. Apa sih yang membedakan kekayaan dia sama kita? Dia sih bilang sama. Kalau nonton TV tetap sama, dia bilang. TV-nya tetap sama yang gede itu kan. Ada yang bahal, ada yang kecil, TV-nya sama lah. Nonton football sama TV-nya. Nonton Breaking Bad dia juga suka nonton Breaking Bad tuh sama katanya TV-nya. Tapi yang beda tuh ada beberapa dia bilang. Yang satu dia travel better dibanding orang-orang. Seorang seperti Buffett tuh autentik bro.
Dia Ya, nggak setuju. fake. Dia tunjukin, oh gue tuh naik private jet, lu ngantri di itu. Gue lebih enak travelnya dari lu. Dan dia nggak tutupin bahwa memang hidupnya lebih enak gitu di bagian traveling. Yes. Meskipun mungkin nonton sama, mungkin makan pun sama. Gue juga kasih tau nih sama lu semua. Emang mungkin gue sama lu tuh makan gak jauh beda loh. Gue makan sop kaki kambing, gue makan Indomie dari sana. Makannya mungkin gak beda. Tapi gue nggak bohong di sini bahwa gue hemat-hemat naik ekonomi, enggak. Gue nggak bilang seperti itu. Gue nggak mau ngantri 2 jam di bandara kayak lu. Lu aja. Ya gitu. lebih lah bro, 2 jam kadang ngantri. Iya kadang bisa lebih kan. Siap-siap, OTW-nya. Check-in, ya kan. Abis check-in lu masuk. Masuk mesti nunggu lagi kan Yang orang. boarding pass itu. Ya boarding pass. Ada yang pernah gitu nggak tuh? Dari lu masuk ke dalam bro? Setengah hari. Iya bisa setengah hari. Domestik itu setengah hari. Iya, lu masuk ke dalam, terus lu masih Belum ngisi kalau ngantrinya. Belum kalau delay. Iya. Setengah hari bro, bisa sehari. Karena Iya. ya itu tadi ya, panjang prosesnya. Prosesnya panjang. Beda kan, lu masuk ke Halim terus langsung ambil paling kiri terus tinggal lurus terus naik. Ya. Ya kita nggak akan coba bohongin bahwa kayak oh kita hidupnya sama semua, makan emang sama. Gua tadi makan Indomie, rokok sama. Gue bisa beli sigar yang mahal tapi entah kenapa gue emang sukanya ini gitu. Ya, sigar kan lama kan. Coba gue tanya influencer, berani nggak begini buka brand begini? Nggak bisa karena dia dikomplain brand yang lain. Bahkan ada kemarin bro, gue pernah podcast sama orang, gila ada air putih kan, gue bawa dari luar kan, bro, jangan, taruh di bawah, anjing lu banyak sini gue yang nggak dibayar lu, sell out kan, lu jual harga diri lu buat brand gitu kan. Itu kenapa konten gak ada yang otentik? Karena mereka punya guideline, gue kasih tahu ya, semua content creator yang punya brand, yang punya endorse itu punya guideline tertentu bro. Ada hal-hal yang lu nggak boleh omongin. Kalau kita nggak ada. Gue ngomong semua emang bener-bener apa yang gue mau dari hati gue. Ya. Nah, mereka ada guideline-nya. Oh jangan begini ya nanti gue cabut ya brandnya ya. Itu dia. Jadi jawabannya adalah gimana cara bikin konten yang bagus atau pertanyaan lu tadi jadi storyteller yang bagus. Enggak, lu nggak perlu jadi storyteller yang bagus. Lu perlu jadi orang yang berhasil di bidangnya dan nyalain kamera. That's it. Ya. Ya nggak perlu jadi storyteller. Just need to tell the story kan. Oke, nanti Ya. gua kasih dulu buktinya ya, contoh ya. Ntar sekali-kali di show ini kan gue bisa bawa kita bawa bintang tamu yang lain ya. Ya. Mungkin gue bawa partner gue nanti misalnya Bro Ivan gitu kan. Lu coba deh tanya dia kayak tentang gimana cara running nightclub atau F&B atau lifestyle. Dia pasti bisa ngemeng tuh dari A sampai Z. Padahal dia nggak pernah punya channel YouTube, ya nggak pernah bahas di Instagram Reels, nggak pernah bikin konten. Tapi pasti lu akan bilang storytellingnya bagus. Karena itu bukan storytelling bro. Ya, itu kehidupannya asli Itu kan. kehidupannya asli gitu. Jadi just be real aja, jangan fake gitu. Itu story yang real ya. Iya, jangan Real lu mau nyari duit dari endorse karena lu mau dicap jadi influencer keuangan, lu mati ke laut aja. Ya. Lu bawa orang sesat masuk ke got itu. Ngajarin apa itu suruh kayak LCGC itu ngajarin orang mati ke got itu. Itu menurut gue ya industri yang harus dibasmi menurut gue. Ya. Nggak bagus itu ada, itu kayak hama itu. Bener-bener busuk. Nah ini ada pertanyaan, gimana caranya lu menganalisa dari awal sampai menjadi aksi? Misalnya makro dari dulu sampai menjadi keputusan untuk membeli sebuah aset. Kita itu biasa analisa 2 cara ya bro ya. Kita antara top down, kita lihat makro ke bawah. Kita juga bisa bottom up dari asetnya kalau asetnya bagus kan. Ya. Jadi jawabannya adalah kita menggunakan yang namanya mosaic teori. Jadi kita gabungin beberapa hal yang kita tahu. Contoh, kayak Bro Kakak bilang tadi analisa teknikal tuh salah satu indikator betul. Karena kita mungkin pakai ratusan bahkan ribuan hal yang kita lihat data points-nya. Dari semua itu kita jadiin sebuah mosaik. Tapi untuk lu bisa seperti ini, lu harus korbankan semua hidup lu bro. Yes. Lu harus korbankan weekend lu mesti korbankan apa ya? Waktu lu kali ya, seumur hidup lu kali. Untuk bisa lakuin apa yang kita lakuin. Kita nggak pernah bilang gampang loh. Kita nggak pernah bilang semua orang bisa jadi kaya, enggak. Sulit sekali, lu mesti korbanin keluarga lu. Contoh bro, hari ini adik gue ulang tahun. Dari apa? Bapak gue kayak bilang mau makan siang, nggak bisa, Yes. nggak bisa. Lu harus korbanin semuanya, keluarga lu korbanin, temen lu korbanin, semuanya bro ya. Ya. Pengorbanannya banyak. Gimana kalau menurut lu? Untuk bisa sampai analisa sampai kayak gini. Ya sama juga ya. Kalau karena- teknisnya kita udah banyak ngajarin kan. Tapi kita Ya. sekarang bahas di luar dari teknisnya nih. Ya karena kebetulan juga ya kalau hari ini ya juga ulang tahun juga keluarga ya. Oh, lu kalau ulang tahun juga? Ini apa? Banyak ya, bener ulang tahun hari ini. Ulang tahun perkawinan kayaknya ya. Tapi Oh, lu ulang tahun iya, perkawinan? Oh. Ulang tahun perkawinan keluarga. Oh, keluarga. Disuruh pulang ya enggak, jawabannya nggak bisa. Iya, betul. Karena harus kerja, karena harus ada sesuatu yang dibangun. Itu yang kita Betul. selalu tekankan ya. Orang-orang ini selalu seringkali terjebak bro dalam saya ngomong narasi-narasi emosional. Ya, betul.
Karena kalau kita lihat ya drama apapun, kayak sequel apapun di TV itu selalu tentang kayak romantisasi ya, orang patah hati dan sebagainya. Hidup kita tuh apapun yang kita hadapin senang sedih ya nggak pernah patah hati atau euforia ya. Sama aja. Sama juga dengan market nih. Orang biasanya kalau terlalu banyak meromantisasi hal ya. Kayak cuan dikit udah seneng ya. Mereka nggak bakal bisa kemana-mana. Betul. Rugi dikit udah kayak ngeluh. Orang harus born emotionless bro di dalam dunia yang penuh dengan emotion ini. Orang gimana mau kayak, saya juga benci dengan orang yang terlalu banyak selebrasi di dunia. Ya. Kayak apa kecil, bisa ditanya ke mungkin orang paling dekat ya di istri saya ya. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah lulus juga nggak mau wisuda. Lu persis kayak gue tuh. Kayak menang lomba apa ya udah gitu, taruh piagamnya mikir besok lagi. Jadi ngapain gitu ya? Orang tuh zaman sekarang tuh kayak cuman ngerjain skripsi aja ya kan. Selebrasi bro. Selebrasinya udah kayak menang Piala Dunia. Ya. Lalu lu cuman nulis judulnya udah ada dari kayak puluhan ribu judul. Terus habis itu dari kakak tingkat yang dulu glosariumnya dicontek, kajian teorinya sama gitu, nggak ada gitu. Lu nggak nemuin obat kanker atau obat HIV kan? Lu cuman kayak nulis pengaruh ini itu. Anak TK kan yang bisa ngerjain. Jadi nggak usah ya terlalu banyak hal ini dibuat kayak sesuatu selebrasi yang betul. Ya. Dan gue mungkin mau nambahin sedikit ya. Kenapa sih kita bikin ini? Oke, gue akan jawab secara jujur ya dari hati gue ya. Karena gue dan dia merasa gue tuh udah di taraf hidup yang kalau gue mau pensiun bisa. Tapi kan gue nggak mungkin pensiun. Mungkin gue 94 ya, barengan sama Buffett ya. Kalau masih dikasih hidup sampai 94. Gak tahu nih ngerokoknya aneh. Gue di titik yang kalau gue cuman nyari duit terlalu gampang. Jadi ada hal lain, makanya kemarin kan gue bikin apresiasi untuk Clipper juga. Gue ada mau bikin tim baru untuk medianya. Kita kayaknya udah di tahap yang pengen lanjutin tongkat estafet ya bro ya. Ya. Gue pengen bikin lebih banyak orang lagi yang melek kayak gue, yang real, yang bisa bantu mengedukasi negara ini juga, yang tahap giving back. Yes. Tahap kita mau giving back. Jadi kita udah bukan di stage hidup yang kayak kita perlu kerja lagi dan kita akan lebih sedikit ya masih aktif lah tapi nggak seaktif dulu lah bro ya di market. Ya. Kita akan kurangi aktivitasnya mungkin by 20-30% ya kan. Waktunya kita akan sisihkan untuk bikin beginian. Karena mungkin kalau ditanya passion ya mungkin ini kali bro ya. Karena gue dari dulu suka ngajarin orang, jadi gue pengen ngajarin orang dengan apa yang benar gitu. Karena gue sedih dulu karena sebelum gue bikin konten, gue tiap kali liat konten gitu kayak influencer keuangan dalam hati gue tuh kayak lu ngapain sih itu. Satu lu ngomong apa, lu siapa, lu ngomongin apa gitu. Jadi itu pengen gue lurusin gitu. Kalau mungkin orang tanya kan kenapa Ray Dalio bikin buku, kenapa dia bikin konten, kenapa dia jadi YouTuber ya kan, bikin Instagram Reels bahkan bikin TikTok. Jawabannya adalah dia di tahap yang dia pengen give back ke dunia. Kayaknya gue pun udah nyampe di tahap yang sama. Gue ngomong di sini ya, mungkin gue kalau trajektori umur tuh ya salah satu yang paling muda paling kaya, tapi apakah gue akan jadi sekaya Warren Buffett? Enggak, menurut gue enggak. Karena menurut gue dia lebih pintar dari gue. Apakah gue akan sekaya Ken Griffin, Ray Dalio? Mungkin enggak. Ya. Mungkin gue akan sampai tua nambah beberapa belas, mungkin puluh T. Iya. Sampai umur 40-50. Itu udah pasti, udah 100% kejadian. Karena tinggal di compound 20% kan. Lu hitungnya tinggal compound 20%. Udah pasti kejadian. Ya sisa hidupnya mau dipakai untuk apa kan? Pertanyaan itu. Dan ujung-ujungnya uang kan juga cuma uang. Gue bilang yang lebih enak dari gue ya mungkin rumah gue lebih enak. Gue bisa beli mobil yang gue mau. Travel gue lebih enak. Ya, tapi kan overall rasanya juga sama aja kan sebenarnya. Sama aja, gue tetap makan Indomie. Favorit gue Indomie telur 2. Kopi pun sama. Ya bahkan dibikinin sama anak kantor gue. Jadi ini di tahap gue berasa gue dilahirin di dunia ini bukan cuma sekedar untuk jadi orang kaya, tapi untuk bikin impact untuk society. Ya. Untuk ngajarin kalian mana yang baik dan benar, bantu bimbing kalian. Jadi makanya sini kita bikinnya pertanyaan kan. Karena kapan lagi lu bisa tanya dengan orang yang punya aset liquid kayak gue ya. Gue bilang itu mungkin gak ada. Mungkin 300 gak ada di Indonesia. Di negara ini. Ya. 1 dari 300 lu bisa tanya di sini. Kita luangin waktu kita mungkin beberapa puluh menit ini. Ya bisa jadi kalian bertanya dan kita mungkin bikin lebih sering ya bro ya kalau kalian emang suka kita bikin seperti ini. Benar. Kalau dari lu gimana? Kenapa akhirnya? Ya gue tau lu ambisinya nggak sebesar gue ya kan. Ya. Lu nggak pengen sampai mungkin belasan T gitu kan? Yes. Kenapa? Tapi akhirnya lu decide mau begini. Jadi
Saya memang punya preferensi hidup yang lain ya. Mungkin kalau beberapa orang yaitu yang dikejar kekayaan, kayak mungkin saya ketenangan hati juga. Iya. Tapi kadang hati saya itu juga nggak tenang dengan situasi dan juga keadaan sosial yang ada sekarang. Kita ngerasa bahwa generasi ini nggak siap ya, kita ngomong kayak menghadapi tantangan yang ada. Banyak sekali orang ini dijejeli ya dengan kayak konten-konten yang busuk, konten-konten yang nggak ada faedahnya, Iya. dan mereka detach terlalu jauh dari kenyataan. Dan ya tujuan kita ya sebagai orang yang kita ngomong, kita cukup beruntung lah. Kita nggak yang paling pintar, kita yang cukup beruntung dan punya platformnya buat ngomong, ya nggak ada salahnya buat kita ngomong. Karena kan sama seperti maraton bro ya, tongkat estafet itu harus selalu diturunkan. Dan kita berharap banyak orang ya, banyak teman-teman di sini ini yang bisa mengikuti cara pikir kita, cara kita untuk melakukan sesuatu ke depan. Karena kan ya saya percaya bahwa amalan baik ya atau kayak pesan-pesan yang baik itu selalu bisa diteruskan. Ya betul. Dan ya salah satunya mungkin ini platformnya untuk kita edukasi masyarakat bro, bukan tentang keuangan aja ya. Karena kan teman-teman banyak sekali belajar hal di sini tentang kehidupan. Setuju. Bukan hanya tentang keuangan ya, tentang kehidupan, kemudian tentang persahabatan, tentang ya rasa kekeluargaan dan sebagainya yang mungkin teman-teman nggak bisa dapetin di tempat lain. Betul. Karena kita semua sama ya, saya pun sama Bro Timothy sama. Mungkin beda dari aspek ya masa lalu atau background dan sebagainya, tapi kan semua orang yang berada di sini atau nonton ini selalu dibentuk ya oleh trauma masa lalu juga. Semua orang punya trauma masa lalu, semua orang pernah merasa di tahap yang paling hopeless dan akhirnya baru dia bisa melakukan sesuatu di hidupnya.